Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga memiliki gelar As-Siddiq. Ya. As-Siddiq dari kata-kata saddaqa yusaddiqu. As-Siddiq orang yang selalu membenarkan apapun informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalnya ini tembok warnanya putih. Kalau kata Nabi hitam, kata Abu Bakar, saya bilang tembok hitam. Saya salahkan mata saya benarkan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu saking percayanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking apa? Thiqah. Ya, apa itu thiqah? Thiqah itu adalah tenang. Dia merasa tenang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga informasi apapun yang didapatkan dari Rasulullah dia percaya. Ya. Thiqah itu diibaratkan kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kayak bayi. Bayi itu kalau dilempar sama ibunya ketawa nggak? Ketawa. Kenapa? Karena bayi itu yakin ibunya pasti pegang dia lagi. Makanya dia ketawa. Ya. Kalau dia nggak yakin dia nangis, Pak. Ya, makanya dia tertawa. Itulah thiqah. Percaya apapun informasi yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengedepankan akalnya, tapi dia beriman. Pokoknya dia beriman. Ya. Nah, ketika datang peristiwa Isra dan Mi'raj, ini dikabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Naam. Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik. Usaddiquhu bi khabaris sama' fi adwatin aw rauhatin. Ya, bahkan aku membenarkannya yang lebih jauh dari itu. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pagi dan petang. Wahyu dari langit ini saya percaya. Apalagi cuma Isra dan Mi'raj. Ya. Kata Abu Bakar, kalau ada informasi yang lebih dahsyat dari itu, saya percaya. Ini namanya As-Siddiq. Itulah namanya iman. Ya. Itulah namanya aqidah. Apa itu aqidah? Aqidah adalah al-amrul ladzi yajibu ayusaddaqa bihil qalbu. Satu urusan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak, ada ibu-ibunya kan? Enggak ada ya? Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa salat subuh berjamaah di masjid. Salah satu salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin. Rasulullah bersabda, "Athqalus shalah 'alal munafiqin shalatus subhi wa shalatul isya." Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Karenanya ketika ada seorang ulama ditanya, "Limadza al-hawa fis sabahi naqiyun?" Kenapa udara di pagi hari itu bersih? Li'annahu yakhlu min anfasil munafiqin. Karena udara di pagi hari itu masih bersih dari nafas-nafasnya orang munafik. Ya, karena orang munafik belum bangun. Jadi masih enak dihirup. Begitu udah ini, kalau udah banyak orang munafik.
Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi." Siapa yang bangun pagi badannya sehat. Insyaallah sehat semua Pak ya. Aminan fi sirbihi, jiwanya tenang. Ya, enggak ada stres kan? Enggak ada. Walaupun corona belum kelar ya. Entah kapan kelarnya kita nggak tahu. Gak usah dipikirin kelar Pak insyaallah. Ya, gak usah terlalu banyak dipikirin, jalanin aja. Ya. Indahu qutun yaumihi. Ada makanan yang bisa dia makan. Faka'annama hizat lahud dunya. Maka seakan-akan dunia diberikan kepadanya. Jadi gampang, memiliki dunia itu sangat gampang. Bangun pagi badan sehat, jiwa tenang, ada sarapan, nah dunia milik kita. Yang lain kontrak. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi. Ya. Orang yang paling dicintai oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ahabun nisa ilayya Aisyah. Wanita yang paling aku cintai adalah Aisyah. Wa minar rijal abuha. Dan kalau dari laki-laki bapaknya. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, tidak ada seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami, melainkan kami telah membalasnya. Siapapun yang punya jasa, kata Nabi, sudah kami balas. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Susah dibalas jasanya. Karena begitu banyak jasanya kepada Islam. Bahkan kalau bersedekah, seluruh hartanya disedekahkan. Jadi susah. Mau balas kebaikan Abu Bakar itu susah. Sesungguhnya dia mempunyai jasa yang mulia. Allah yang akan membalasnya di hari kiamat. Jadi hanya Allah yang bisa membalas jasa Abu Bakar di hari kiamat nanti. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat daripada harta Abu Bakar. Luar biasa harta Abu Bakar. Ya, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya harta itu di dalam Islam disebut dengan al-khair. Harta itu baik. Ya, harta itu bukan sesuatu yang buruk. Apalagi kalau yang memiliki adalah orang yang beriman, yang dermawan. Makanya Nabi mengatakan, ni'mal malus shalih lirrajulis shalih. Sebaik-baiknya harta itu berada pada orang yang saleh. Dalam surat Al-Adiyat Allah mengatakan, innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat mencintai hartanya. Maka harta disebut kebaikan selama dibelanjakan di jalan yang baik, ya, didapatkan dengan cara yang baik. Maka ketika itu harta disebut dengan al-khair. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, seorang kekasih, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Itulah kemuliaan Abu Bakar. Jadi kalau Bapak ingin mengetahui tentang sirah sahabat, ini ada buku yang bagus. Judulnya Sahabat-sahabat Rasulullah. Ada 4 jilid. Karangan Syekh Mahmud Al-Misri. Beliau juga mengarang buku Sirah Sahabiyah, yaitu sahabat-sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat bagus untuk kita miliki. Ya, misalnya kan kalau saya bahas mungkin nggak semuanya karena waktu nggak cukup ya. Tapi kalau Bapak kemudian Bapak baca, ya, ini kelelawar atau apa? Oh, kelelawar. Pengen ngaji dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa nama lengkap daripada Abu Bakar As-Siddiq? Dia adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay
bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi. Dia adalah orang Quraisy. Ya. Kalau orang Arab itu binnya hafal di orang Arab. Dan Abu Bakar ini orang yang ahli nasab Quraisy. Ya. Nah, kita tuh perlu mempelajari nasab. Supaya apa? Supaya kita tahu ini siapa, oh ini keluarga kita, oh ini masih keluarga, ini masih saudara. Abu Bakar ini salah satu pakar nasab. Coba kalau kita ditanya, paling bisa mentok sampai kakek doang, Pak ya. Di atas kakek nggak tahu namanya, Pak? Nggak tahu. Ya. Nah, nasab Abu Bakar bertemu dengan nasab Nabi Muhammad pada kakek ke-6, yaitu Murrah bin Ka'ab. Jadi masih saudara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ya, di sini juga dikatakan Abu Bakar itu juga mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Bakar memiliki nama kunyah. Ya, kunyah itu apa? Kunyah itu bisa juga ya nama panggilan. Misalnya kita punya anak siapa? Misalnya saya punya anak. Nama anak saya yang pertama Abdan Sajida. Apa kunyah saya? Boleh diambil dari nama anak pertama. Misalnya Abu Abdan. Diambil daripada anak yang pertama. Ya. Nah, di sini Abu Bakar memiliki nama Abu Bakar. Apa arti bakar? Di sini artinya juga adalah unta yang muda dan kuat. Ya. Bentuk namanya adalah al-bikar. Orang Arab menyebutnya bakar, yaitu moyang sebuah khalifah besar. Jadi nama panggilan. Umar punya nama panggilan Al-Faruq. Ya. Kenapa disebut dengan Al-Faruq? Karena dialah yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Ketika ayat Al-Quran tentang khamar turun, tetapi ayatnya itu masih belum jelas apakah khamar itu haram atau halal, maka Umar minta supaya dijelaskan ini sebenarnya haram atau tidak. Baru turun ayat innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sungguhnya khamar, judi, mengundi nasib adalah najis perbuatan setan, jauhi. Karena di awal-awal hanya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah dalam khamar dan judi itu ada kebaikan, ya. Tetapi dosanya lebih besar daripada kebaikannya. Dan seterusnya. Utsman punya gelar Zunnurain. Kenapa disebut dengan Zunnurain? Karena dia menikah dengan 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang punya 2 istri bisa juga dengan disebut Zunnurain. Kalau istrinya akur. Kalau tidak akur, Zunnarain, pemilik 2 api. Tergantung akur atau enggak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Mina. Di masa jahiliyah Abu Bakar As-Siddiq menikah dengan 2 wanita, yaitu Qutailah bin Abdul Uzza dan Ummu Rumman binti Amir. Termasuk sedikit ya. Bahkan ada dulu kalau pada zaman jahiliyah itu sampai ada sahabat Nabi namanya Ghailan, punya istri berapa? 10. Ya, punya istri 10. Ketika dia masuk Islam, apa kata Nabi? Amsik arba'an, pilih 4 saja. Wa fariq sa'irahna, yang 6 ceraikan. Ya, makanya ta'addud dalam Islam itu, ya kalau orang salah paham, sebenarnya ta'addud dalam Islam itu membatasi. Karena dulu ta'addud atau poligami sebelum Islam itu tanpa
tanpa batas. Ya, bahkan Nabi Sulaiman berapa istrinya? 100. Bayangin Pak, 100 apal, jangan-jangan nggak apal nama istrinya itu karena saking banyaknya. Nah, Islam datang dibatasi supaya orang tidak semena-mena. Jadi kalau dikatakan apakah poligami dari Islam? Bukan. Poligami itu dari sebelum Islam. Islam itu datang membatasi supaya poligaminya tidak berlebihan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan di masa Islam dia menikah dengan 2 wanita, ya, yaitu Asma binti Umais dan Habibah binti Kharijah bin Zaid. Ya. Ibunya Asma, anaknya juga Asma binti Abi Bakar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, anak Abu Bakar Asma ini punya usia yang sangat panjang. Kalau tidak salah sampai 100. Ya. Usianya sampai 100 dan giginya itu tidak ada yang copot. Ya, giginya tidak ada yang copot. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa nama panggilannya, lakopnya? Jadi ada kunyah, ada lakop. Apa? Nickname. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah Al-Atiq. Ya. Apa itu Al-Atiq? Artinya orang yang dibebaskan dari api neraka. Jadi Abu Bakar ini sudah dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, kata Nabi. Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Bahkan ada al-asyrah al-mubasysyiruna bil jannah. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang pertama kali disebut adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, makanya ya, kalau ada satu ajaran yang menghina para sahabat, ya berarti ajaran itu sudah pasti sesat. Ya, kalau Abu Bakar aja dibilang, atau Umar dibilang masuk neraka, gimana kita? Makanya kata Nabi apa? La tasubbu ashabi. Jangan kamu hina sahabatku. Kenapa? Seandainya kau menginfakkan emas 1 jabal Uhud, ya, kira-kira ada nggak yang pernah menginfakkan emas 1 gunung, Pak? Ya, sekaya-kayanya orang. Ya, sekaya-kayanya orang saya kira belum ada zaman sekarang. Itu kata Nabi, kau tidak akan bisa mencapai kebaikan para sahabat. Ya, para sahabat punya kekurangan, punya kelebihan dan punya kekurangan. Tetapi mereka hidup di sebaik-baiknya zaman. Kata Nabi, khairul quruni qarni. Sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian zaman yang setelahnya dan zaman yang setelahnya. Sebaik-baiknya zaman itu bukan karena ada bangunan yang indah, bukan. Menurut perspektif Islam bukan seperti itu. Sebaik-baiknya zaman adalah ketika adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebaik-baiknya zaman. Ya, sebaik-baiknya zaman bukan ketika teknologi maju, bukan. Makanya kalau kata guru saya, walaupun kamu itu mengarang buku berjilid-jilid mengkritik para sahabat, kamu tidak akan bisa mencapai kebaikan para sahabat. Kenapa? Para sahabat sudah masuk surga. Nah kita, makanya mereka gelarnya radhiyallahu anhu. Allah sudah ridho kepada mereka. Kalau ada kesalahan dikit-dikit udah dimaafkan. Kenapa? Kebaikannya udah terlalu banyak. Kebaikannya melebihi keburukannya. Ya. Kayak seperti apa? Ada satu kaidah kan? Idza balaghal ma'u qullatain, kata hadis Nabi, kalau air udah sampai 2 kula, najis itu tidak akan
bisa membahayakannya. Misalnya ada air 2 kula, kecipratan air seni, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, maka air itu bersih, boleh dipakai buat bersuci. Kenapa? Airnya udah kebanyakan, najisnya cuma sedikit. Sama juga para sahabat, kesalahannya cuma sedikit. Apalagi para sahabat yang ikut perang Badar. Apa kata Nabi? Udah kerjain setelah kamu deh. Maksudnya bukan berdosa, bukan. Kerjain deh. Allah udah maafin kesalahan kamu. Para sahabat yang ikut perang Badar. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan Bu Aisyah berkata, pada suatu ketika Abu Bakar Siddiq masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, ya, bergembiralah. Bergembiralah kamu karena kamu adalah atiqullah, hamba yang dibebaskan Allah dari neraka. Ya. Bagaimana Pak kalau kita dapat kabar begini Pak? Ya. Udah kagak masjid lagi Pak. Ya, makanya yang mendapatkan kabar seperti inilah para sahabat yang imannya, kalau kata Nabi, kalau iman Abu Bakar itu ditimbang dengan iman seluruh penduduk alam, pasti lebih berat iman Abu Bakar. Ya, para sahabat ketika mendapatkan kabar seperti ini makin giat ibadahnya. Kalau kita bisa makin futur, makin lemes, makin malas. Ya udah dijamin ini masuk surga, ngapain lagi subuh masjid? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau dijuluki Al-Atiq karena keelokan wajahnya, karena tampan, kayak disebut dengan Al-Atiq. Dan kesahajaan wajahnya, ya, selain elok juga bersahaja. Dan terdahulu dalam melakukan kebaikan, selalu di awal, ya, selalu menjadi pionir dalam melakukan kebaikan. Namun yang paling tepat adalah tadi, atiqullah adalah orang yang dibebaskan Allah daripada api neraka. Ada juga yang berkata, karena sebelumnya ibunya memiliki anak yang tidak berumur panjang, anaknya meninggal dulu, belum sampai besar meninggal, ya kan? Ada orang punya anak meninggal mulu, akhirnya begitu punya anak dinamain apa ya sama ibunya? Hidup. Gua namain lo hidup, biar hidup. Ya benar Pak, hidup. Ya. Kalau bahasa Arabnya apa? Yahya. Ya. Yahya itu berarti hidup. Ya. Enggak apa-apa kalau kita mau kasih nama nabi kan, Yahya. Misalnya punya anak sakit-sakitan terus, udah kasih nama Yahya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Abu Bakar lahir, ibunya ini membawa ke Ka'bah dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya anak ini adalah atiquka, anak yang kau bebaskan dari kematian." Ya. Nah, ini menjadi dalil bahwa masyarakat jahiliyah pun sebenarnya juga percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya cara mereka percaya salah. Mereka menyembah berhala. Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali untuk membuat kami semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kalau ditanya, wala in sa'altau man khalaqas samawati wal ard, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulanna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Jadi orang jahiliyah bukan enggak percaya sama Allah, tetapi cara mereka beriman salah. Ya. Tapi kayak orang Nasrani, percaya nggak mereka sama Allah? Percaya. Cuman salahnya mereka mengatakan Allah punya anak. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga memiliki gelar As-Siddiq. Ya. As-Siddiq dari kata-kata saddaqa yusaddiqu. As-Siddiq orang yang selalu
membenarkan apapun informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya misalnya ini tembok warnanya putih. Kalau kata Nabi hitam, kata Abu Bakar, saya bilang tembok hitam. Saya salahkan mata saya benarkan pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu saking percayanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking apa? Thiqah. Ya, apa itu thiqah? Thiqah itu adalah tenang. Dia merasa tenang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga informasi apapun yang didapatkan dari Rasulullah dia percaya. Ya. Thiqah itu diibaratkan kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kayak bayi. Bayi itu kalau dilempar sama ibunya ketawa nggak? Ketawa. Kenapa? Karena bayi itu yakin ibunya pasti pegang dia lagi. Makanya dia ketawa. Ya. Kalau dia nggak yakin dia nangis, Pak. Ya, makanya dia tertawa. Itulah thiqah. Percaya apapun informasi yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mengedepankan akalnya, tapi dia beriman. Pokoknya dia beriman. Ya. Nah, ketika datang peristiwa Isra dan Mi'raj, ini dikabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Naam. Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik. Usaddiquhu bi khabaris sama' fi adwatin aw rauhatin. Ya, bahkan aku membenarkannya yang lebih jauh dari itu. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pagi dan petang. Wahyu dari langit ini saya percaya. Apalagi cuma Isra dan Mi'raj. Ya. Kata Abu Bakar, kalau ada informasi yang lebih dahsyat dari itu, saya percaya. Ini namanya As-Siddiq. Itulah namanya iman. Ya. Itulah namanya aqidah. Apa itu aqidah? Aqidah adalah al-amrul ladzi yajibu ayusaddaqa bihil qalbu. Satu urusan yang wajib diyakini dengan hati. Wa tatma'innu ilaihi nafs. Jiwa menjadi tenang karenanya. Yakunu yaqinan tsabitan, kemudian dia menjadi satu keyakinan yang kokoh. La yumazijuhu raibun wa la yukhalituhu syakkun. Dan keyakinan itu tidak bercampur dengan keraguan-raguan. Itulah namanya aqidah. Yu'minuna, ciri orang yang bertakwa adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, bukan alladzina ya'lamunal ghaib, bukan yang mengetahui tentang yang gaib. Ya, jadi ciri orang bertakwa itu beriman kepada yang gaib, bukan mengetahui tentang yang gaib. Kalau yang mengetahui tentang yang gaib cuma Allah. Qul la ya'lamul ghaiba, ya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui tentang yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Milik Allah kunci-kunci kegaiban, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, As-Siddiq. Percaya, pokoknya percaya. Pokoknya sami'na wa ata'na. Pokoknya Abu Bakar begitu. Kami dengar, kami taat. Ya. Itulah Islam. Islam itu al-khudu' wal inqiyad. Tunduk dan patuh. Kalau orang kafir, sami'na wa fikir-fikirna dulu. Dipikirin dulu, ini manfaat atau tidak. Seperti khitan. Orang kafir sekarang banyak yang sudah khitan. Karena dia memikir dulu, oh ternyata khitan ini ada manfaatnya, lebih sehat. Baru mereka melakukan. Tetapi kalau orang Islam, dia lakukan dulu. Ya, seperti Nabi Ibrahim. Ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu 80 sana bil qaddum. Ibrahim berkhitan ketika umur 80 tahun. Bayangin, Pak, umur 80 tahun pakai kampak. Kalau sekarang enak, tinggal pakai electric cutter. Iya kan? Keringnya juga cepat. Coba kita dulu masih kecil, Pak. Pakai apa, Pak? Pakai sabuk kelapa. Pakai kain, pakai sabuk kelapa supaya nggak kena, ya kan? Karena kalau kena sakit. Nah, siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala?
Apakah Ibrahim bertanya, buat apa ya Allah dikhitan? Tidak. Pokoknya sami'na wa ata'na. Itulah Islam. Kenapa bapak nggak makan babi? Bukan karena ada cacing pitanya, karena diharamkan oleh Islam. Kalau karena cacing pitanya, nanti cacing pitanya dibuang. Berarti jadi halal dong? Tidak. Kenapa tidak minum minuman keras? Karena dilarang oleh Allah, bukan karena memabukkan. Karena yang memabukkan sedikit banyaknya haram. Kalau karena memabukkan dikit doang Pak Ustaz. Kalau dikit kan kagak mabok. Berarti boleh dong. Ya kan? Kenapa Anda tidak berzina? Karena dilarang oleh Allah. Bukan karena takut penyakit AIDS, bukan. Sehingga dengan cara apapun, walaupun itu aman misalnya, tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Walaupun kita belum paham tentang ajaran Islam. Karena kita yakin apa yang Allah perintahkan pasti ada manfaatnya. Apa yang Allah larang pasti ada mudaratnya. Itulah keimanan Abu Bakar. Kemudian juga Abu Bakar memiliki panggilan as-sahib. Sahib. Apa sahib? Teman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Intinya apa? Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Abu Bakar bersembunyi, ya. Abu Bakar menemani Nabi hijrah, ya. Menemani Nabi hijrah bersembunyi di gua Tur, ya. Bersembunyi di gua Tur, Abu Bakar ketika itu merasa khawatir, merasa takut. Kenapa? Karena andai orang-orang kafir itu lihat ke bawah aja. Kenapa orang kafir itu tidak masuk? Karena kan ada sarang laba-laba. Sehingga mereka mengatakan kalau ada orang pasti sarang laba-laba ini hancur. Dan kalau mereka turun aja dikit, kelihatan itu. Makanya Nabi menenangkan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kamu. Ingat tadi, idh yaqulu li sahibi. Ingatlah ketika Nabi Muhammad berkata kepada temannya, sahibnya. Abu Bakar benar-benar sahibnya Nabi. Apa sih pengertian sahib? As-sahibu sahib. Kata para ulama, sahib itu adalah, woi, ini sahib saya nih. Apa sahib? Sahib itu orang yang mengajak kepada kebaikan, kata para ulama. As-sahibu sahib. Ya. Kalau mengajak kepada keburukan berarti bukan sahib. Sahib itu yang mengajak kita kepada surga, ke jalan surga, bukan ke jalan neraka. Shadiquka, kata para ulama, man abkaka. Temanmu adalah yang menangis bersamamu. La man adhakaka, bukan yang tertawa bersamamu. Ya. Kalau yang mau ketawa bareng kita banyak, ya. Tapi kalau yang mau nangis bareng nggak banyak, ya. Mawaddatus shadiq tazharu waqtad dhiq. Kecintaan seorang teman, kata para ulama, akan tampak pada saat-saat sulit. Kalau lagi senang, semua juga ngaku teman kita. Apa kata para ulama? In qalla mali fala khillun yusahibuni. Kalau duit saya lagi dikit, nggak ada yang mau nemenin saya. Wa in zada mali, kalau duit saya lagi bertambah, lagi banyak nih, fa kullun nasi khullani. Semua ngaku saudara. Semua ngaku sahib. Semua ngaku teman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, temanmu ada berapa sih wahai Ali? Nanti akan kuhitung kalau pas lagi susah. Kalau lagi senang semua juga pada ngerubungin. Ya Pak, kayak apa ya? Ada gula, ada semut. Nah, begitu gulanya enggak ada, masih ada enggak semutnya? Begitu duitnya kagak ada, begitu jabatan kita nggak ada, masih nggak tuh orang bersama kita? Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Abu Bakar ini sahib sebenar-benarnya Rasulullah SAW, menemani Nabi hijrah, menemani Nabi saat sulit ataupun senang. Ya. Bahkan ketika dia dipukulin pun, yang pertama kali dia tanya bukan tentang dirinya. Ketika dia sadar,
bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dia tanya. Bagaimana keadaan Nabi? Kemudian juga Abu Bakar dijuluki juga dengan Al-Atqa. Ya. Julukan ini siapa yang berikan? Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam surat Al-Lail ayat 17. Wa sayujannabuhal atqa, dan kelak dia akan dijauhkan. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Siapa yang paling bertakwa? Ya, tentunya setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Allah mengatakan dia akan dijauhkan dari neraka. Jadi sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada nggak jaminan? Tidak ada. Walaupun surga itu seluas langit dan bumi, tidak ada satupun orang berani mengatakan kalau saya mati saya pasti masuk surga. Walaupun surga itu seluas langit dan bumi. Makanya jangan, surga itu seluas langit dan bumi, maka jangan kita ini merasa paling benar. Apa sanggup kita menemuin surga itu sendirian? Ya kan? Makanya dikatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu sok suci. Jangan kamu merasa paling benar. Wa a'lamu bimanittaqwa. Dialah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Neraka itu penuh, sempit, tapi bukan berarti kita nggak punya peluang juga ke sana. Karena Allah pernah bertanya kepada neraka, halim talati, neraka kamu udah penuh atau belum? Apa jawaban neraka? Hal mim mazid, ya Allah ada yang mau masuk lagi nggak? Bukan berarti ya Allah udah penuh, ya Allah nggak ada lagi tempat. Wah enak kalau begitu Pak. Ya, kalau neraka bilang begitu enak, udah penuh. Tapi neraka bilang ada yang mau masuk lagi nggak? Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abu Bakar juga memiliki nama panggilan Al-Awwah. Al-Awwah adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah keterangan dari Ibrahim An-Nakhai, yang berkata, Abu Bakar As-Siddiq dijuluki Al-Awwah karena kelemah lembut, orangnya lemah lembut. Ya kalau kita lihat Umar kan, ya. Gimana sosok Abu Bakar itu kan? Kelihatan kan? Sosok Abu Bakar itu sangat lemah lembut. Ya. Kasih sayang. Orangnya sensitif hatinya, mudah tersentuh, mudah menangis. Ya, makanya kalau disuruh jadi imam dia nggak mau dulu. Nama saya ini gampang nangis. Ya, Abu Bakar As-Siddiq karena lembut hatinya. Makanya orang kalau susah nangis berarti hatinya keras. Ya, makanya kalau kita baca Quran kata Nabi suruh menangis. Kalau nggak bisa nangis pura-pura nangis. Ya. Pura-pura menangis, pura-pura sedih. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang harus pura-pura dulu Pak. Orang mau jadi orang baik harus pura-pura baik dulu. Nanti lama-lama jadi orang baik, ya kan? Kenapa orang jadi preman kan pura-pura jadi preman dulu, pura-pura dulu. Akhirnya terbiasa. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita sampai jam berapa? Pertanyaan jam berapa nih? Sampai suruh loh ya. Terus baru pertanyaan. Oh gitu. Ntar gak keburu dingin ya. Gak apa-apa Pak ya. Saya nanya bapak-bapak doang. Ya gak apa-apa. Canda aja. Apa ciri fisik ya? Kelahiran dan ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dilahirkan sebelum tahun gajah. Tapi ada para ulama berbeda pendapat berapa bulan sebelum tahun gajah. Jadi dia lebih tua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak jauh beda umurnya dengan Nabi. Kalau Nabi dilahirkan pada tahun gajah, Abu Bakar sebelum tahun gajah. Abu Bakar berkulit putih dan langsing. Kita lihat Abu Bakar sangat langsing ya. Sangat kurus. Jadi Abu Bakar tuh saking kurusnya,
kalau pakai celana suka melorot. Ya. Mungkin dulu nggak ada gesper ya Pak ya. Nggak ada sabuk. Betisnya kecil dan ramping. Ada sahabat Nabi juga yang kakinya itu kecil. Siapa? Ibnu Mas'ud. Sampai ditertawakan oleh para sahabat. Kata Nabi, jangan kamu menghina kecilnya kaki Ibnu Mas'ud. Kenapa? Kalau ditimbang kebaikan kakinya itu lebih berat daripada Jabal Uhud. Bahkan kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat ada orang yang datang dengan tubuh yang besar, tetapi timbangannya di sisi Allah tidak lebih daripada sayap nyamuk. Orangnya tinggi, besar. Kemudian apa? Kedua matanya cekung. Mungkin banyak tahajud ya. Dahinya agak menonjol. Dan ia mewarnai jenggotnya dengan henna. Ya. Boleh nggak? Ya boleh, kita mewarnai rambut dengan apa? Henna itu boleh ya. Silahkan kalau memang cocok Pak ya. Tanya istri dulu Pak. Ntar istri kaget. Tiba-tiba bapak warna rambutnya coklat gitu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar ini juga dia teladan di masa jahiliyah. Emang orang baik. Ya. Sebelum masuk Islam pun dia juga memang orang baik. Abu Bakar adalah orang laki-laki yang disukai dan dicintai oleh kaumnya. Dialah orang Quraisy yang paling tahu tentang nasab Quraisy. Walaupun tidak masuk Islam, belum masuk Islam, tidak pernah minum minuman keras. Ya. Tidak pernah nyembah berhala, beda dengan Umar bin Khattab. Ya, kalau Umar ya pastinya pernah minum juga. Pernah nyembah berhala. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq, walaupun belum Islam, tapi tidak pernah minum minuman keras dan tidak pernah nyembah berhala. Emang udah orang baik. Kan ada orang begitu Pak. Sholat enggak, tapi enggak mabok. Ini sayang orang begini. Enggak sholat, tapi enggak mabok juga, enggak main judi, enggak berzina. Ini sayang kan? Harusnya dia sholat. Malaikat bingung nih, orang mau taruh di mana nih? Orangnya jujur Pak. Orangnya jujur, kerjanya bagus, tapi enggak sholat, enggak puasa. Enggak, ya. Tapi juga enggak berzina, enggak minum minuman keras, enggak ngerokok misalnya gitu kan, dan lain sebagainya. Oh, ini sayang orang begini. Ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di masa Islam, jika mereka memahami agamanya. Begitulah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Umar bin Khattab belum masuk Islam adalah orang yang sangat baik, orang yang luar biasa. Begitu masuk Islam juga menjadi orang yang sangat luar biasa. Misalnya ada orang preman, wah pengaruhnya luar biasa. Ya. Nah begitu dia misalnya bertaubat, itu juga bisa menjadi orang yang luar biasa, bisa menjadi inspirator. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Abu Bakar lebih baik daripada keluarga Fir'aun. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Dia lebih baik dari seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun. Karena laki-laki ini menyembunyikan imannya, sedangkan Abu Bakar menampakkannya. Abu Bakar juga lebih baik dari seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Yasin, karena dia hanya berjihad beberapa saat. Sedangkan Abu Bakar, dia berjihad bertahun-tahun. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
kalau orang menampakkan imannya di masa yang tenang ya wajar. Tapi Abu Bakar menampakkan imannya di awal-awal Islam. Itu kan tidak mudah karena akan mendapatkan ancaman. Ya. Makanya di sini ditanyakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri, siapakah teman akrab Nabi pada masa muda? Abu Bakar. Siapakah sahabat Nabi yang pertama kali beriman kepada beliau? Abu Bakar. Ya. Makanya orang-orang yang beriman di awal-awal Islam itu luar biasa. Kalau kita hidup di zaman itu belum tentu kita menjadi pengikut Abu Bakar. Jadi pengikut Abu Lahab. Kenapa? Orang belum banyak beriman ketika itu. Masih sedikit. Nah, siapakah yang berfatwa di hadapan Nabi dengan jawaban yang cepat? Yaitu Abu Bakar. Siapakah orang yang pertama kali salat bersama Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah orang yang terakhir salat dengan mengimami Nabi? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah yang dikubur di samping Nabi? Abu Bakar. Kalau kita pergi umrah, maka di samping Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar melindungi Rasulullah SAW dengan harta dan jiwanya. Kemudian yang selanjutnya, Abu Bakar ini dipanggil daripada 8 pintu surga. Kita dipanggil dari salah satu pintu saja sudah alhamdulillah kalau ada yang manggil tuh, Bang. Ada 8 pintu surga, ada yang manggil satu aja udah alhamdulillah. Nauzubillah, jangan sampai gak ada yang panggil. Satu pintu pun gak ada yang manggil. Abu Bakar As-Siddiq dipanggil daripada 8 pintu. Dari Abu Hurairah yang berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang-orang yang termasuk golongan ahli sholat, orang yang demennya sholat, ya, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, pokoknya dia rajin sholat. Sebagaimana Bilal itu kan orangnya belum masuk surga, sendalnya udah kedengeran. Kata Nabi apa? Sami'tu dufan 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar bunyi terompahmu di surga. Apa yang kamu lakukan wahai Bilal? Aku selalu sholat sunnatul wudu. Setiap wudu sholat. Ya. Nah, orang yang suka jihad dipanggil dari babul jihad. Orang yang suka puasa dipanggil daripada babur royan. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil daripada pintu sedekah. Ketika mendengar hadis ini, Abu Bakar pun bertanya, ayah dan ibuku sebagai penebus Anda wahai Rasulullah, kesulitan apa lagi yang perlu dikhawatirkan oleh orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu? Mungkinkah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, iya ada. Dan aku berharap kamu termasuk golongan mereka. Ya tentu, pasti saja Abu Bakar dipanggil daripada seluruh pintu. Karena beliau yang pertama kali disebut Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Kita dapat empernya surga aja udah alhamdulillah, ya enggak Pak? Tapi kata Nabi, kalau minta surga mintalah surga Firdaus, jangan minta emper. Kalau dapat, kalau nggak dapat masuk neraka Pak. Kalau minta surga mintalah Firdaus. Kalau nggak dapat Firdaus, dapat ke yang lainnya. Digeser dari neraka aja kita udah beruntung kan? Faman zuhziya 'anil nar, siapa yang digeser dari neraka, dia akan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dia telah beruntung. Dapat tepi surga aja udah alhamdulillah. Dapat emper surga. Salah satu bagaimana cara mendapatkan emper surga?
Salah satu cara mendapatkan emper surga itu adalah tinggalkan debat walaupun benar. Kata Nabi, siapa yang meninggalkan debat walaupun dia benar, dia akan mendapatkan rumah di tepi surga. Kita udah kasih tahu, ngapain? Ya dia mau ikut silakan, nggak mau ikut dia sudah, nggak usah pakai debat. Ya, debat di grup sampai akhirnya live group. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian infak Abu Bakar di jalan Allah juga luar biasa. Tidak seorang pun yang lebih besar jasanya kepadaku daripada Abu Bakar, kata Nabi. Dia telah membantuku dengan jiwa dan hartanya. Dia juga menikahkanku dengan putrinya. Sahabat yang luar biasa. Abu Bakar masuk Islam sedangkan dia memiliki 40.000 ekor unta. Dia menginfakkannya di jalan Allah. Ya, masuk Islam 40.000 ekor unta diinfakkan di jalan Allah. Memerdekakan 7 orang hamba saya yang disiksa karena Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar juga selalu berada di garis terdepan dalam kebaikan. Nabi pernah bertanya kan, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Abu Bakar, saya. Ya. Kemudian, siapa di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini? Saya, kata Abu Bakar. Ya. Siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin? Saya. Siapa di antara kalian yang telah menjenguk orang sakit hari ini? Saya. Lalu Rasulullah bersabda, tidaklah amal-amal yang telah disebutkan tadi berkumpul pada satu orang, melainkan dia akan masuk surga. Jadi luar biasa, ibadah pribadinya juga luar biasa, ibadah sosialnya juga luar biasa. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian juga Nabi menafikan kesombongan daripada Abu Bakar. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, niscaya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Maka Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, ya, satu sisi pakaianku menjulur, kecuali jika aku memperhatikannya, penariknya gitu, aku menariknya. Maka Rasulullah bersabda, sungguhnya kau tidak melakukan itu karena kesombongan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang misalnya, mohon maaf, misalnya celananya mungkin terjulur ya di bawah mata kaki, ya belum tentu juga dia sombong ya. Ya bisa jadi mungkin dia melorot tangannya. Ya. Ya seperti Abu Bakar As-Siddiq ya. Karena kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga ya, siapa yang menjulurkannya dengan sombong. Kalau dia tidak sombong, ya, dia tidak sombong, maka tidak membuat seseorang itu masuk ke neraka. Ya. Intinya adalah sombong. Karena la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibar. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan. Apa sih sombong itu? Sombong itu kata Nabi, ghamtun nas wa batarul haq. Sombong itu adalah menghina orang lain dan menolak kebenaran. Itu indikator kesombongan itu. Orang sombong itu bukan yang bajunya bagus, bukan yang mobilnya bagus, bukan yang rumahnya bagus, bukan. Sombong itu kata Nabi menolak masukan dan menghina orang lain. Itulah yang disebut dengan sombong. Ya. Abu Bakar juga sangat taat kepada kitabullah. Dari Ibnu Abi Mulakah rahimahullah, ia berkata, Abu Bakar ditanya tentang sebuah ayat dalam kitabullah, maka dia menjawab, bumi mana yang aku pijak, ya, dan langit mana yang akan menaungiku, kemana aku pergi, dan apa yang bisa aku lakukan jika aku berkata tentang satu ayat dari kitabullah dengan selain yang dikehendaki Allah. Jadi dulu para sahabat sangat takut berkata tentang Al-Quran yang dia nggak tahu. Bahkan Umar bin Khattab saja bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir daripada surah An-Nasr. Wahai Ibnu Abbas, apa maksud idza jaa nasrullahi wal fath? Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kata Ibnu Abbas, ini maksudnya Rasulullah sebentar lagi akan wafat. Karena Ibnu Abbas ini didoakan oleh Nabi. Apa doa Nabi? Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini orang yang dalam ilmu agama dan ajarkan dia ilmu tafsir.
Jadi untuk tafsir nggak bisa sembarangan. Ya, kata Nabi, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunnya, dengan pendapatnya, maka akan disediakan tempat duduk daripada api neraka. Ya, nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu ulumul Quran, nggak tahu asbabun nuzul, ya, nggak tahu nahu, nggak tahu sorok, nafsirin Quran. Dari mana? Tidak memiliki kompeten. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu deketin pohon ini. Nah, ini larangan memilih partai apa gitu. Apa dalilnya? Wala taqraba hadhihi syajarah. Bukan itu dalilnya. Jadi menghubungkan ayat dengan pilih partai sesuatu apa? Dilu huwa aqrabu littaqwa juga bukan itu. Berbuat adillah itu lebih dekat kepada takwa. Juga bukan itu maksudnya. Jadi ayat dipakai buat politik, bukan. Ya, jadi nggak boleh kita menafsirkan ayat sesuai dengan kemauan kita. Ya, Abu Bakar saja berkata seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, udah jam 6. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? 1, 2. Kalau enggak saya menyampaikan pertanyaan titipan Pak Ustaz. Iya, yang menyampaikan ini disampaikan begini Ustaz, sejalan dengan ini masih ada kaitannya ke Mentepo. Waktu kami di masjid ini ada membahas soal Syiah Pak Ustaz. Kemudian ada kaitannya dengan sahabat Abu Bakar, yaitu terkait syubhat dan tuduhan miring Syiah kepada Abu Bakar. Pertama, tentang kisah warisan tanah Padak. Apakah benar Abu Bakar mengada-ngada riwayat sehingga menghalangi Fatimah mendapatkan warisan dari Nabi berupa tanah Padak, dan setelah itu Fatimah menjauhkan Abu Bakar hingga wafat? Pertama. Yang kedua, kisah Sakifah dan Nisaidah. Apakah benar bahwa penunjukan atau pengembangan Abu Bakar di Sakifah dan Nisaidah tidak prudent atau prudent, hati-hati ya. Dan karenanya setelah itu Ali tidak mau berbaiat kepada Abu Bakar. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Iya. Ya memang orang-orang Syiah ya. Orang-orang Syiah itu kan berkeyakinan bahwa sebenarnya yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya memang versi apa ya? Ya versi Syiah ya seperti itu. Ya, kita kan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Yang masalah tanah itu juga saya belum tahu jawabannya. Tapi ya kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu kan memang sudah sesuatu yang dimusyawarahkan. Ya. Makanya kan kenapa dipilih Abu Bakar? Karena Nabi sudah memberikan isyarat. Seperti Nabi menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Ya. Ya. Ini kan merupakan isyarat daripada Rasulullah SAW agar Abu Bakar menjadi khalifah. Ya. Itu isyarat. Jadi dalam istilah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada istilahnya Abu Bakar merebut kekhalifahan, tidak. Karena sesuatu itu sudah dimusyawarahkan. Makanya Nabi itu kan ketika meninggal tidak langsung dimakamkan. Kenapa? Supaya para sahabat itu bermusyawarah dulu tentang siapa yang akan menjadi khalifah. Untuk apa? Supaya ada suasana bahwa Rasulullah itu masih bersama para sahabat. Ada suasana bahwa para nabi itu masih bersama sahabat. Baru kemudian ketika itu dimakamkan. Ya kalau versi Syiah ya memang seperti itu. Kembali lagi kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita meyakini bahwa kalau menurut kita, kalau kata Nabi kan ashabikan nujum, sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit. Siapapun di antara mereka yang kamu teladani, ya, kamu akan mendapatkan petunjuk. Walaupun memang ya kalau Abu Bakar dan Umar itu kan kata Nabi keutamaannya seperti keutamaan mata dan penglihatan. Ya.
kedudukan Abu Bakar dan Umar, kata Nabi, seperti kedudukan mata dan penglihatan. Mata dan penglihatan itu sangat penting kan? Ya, sangat penting. Memang ya dua orang ini memang sangat penting kedudukannya dalam Islam. Ya para sahabat memiliki level, memang memiliki level-level. Ya, tentunya level pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tentunya sangat tidak tepat orang yang memiliki level pertama ya, dituduh dengan hal-hal yang tidak tepat. Ya. Saya kira begitu, Pak. Ya. Ada lagi Bapak? Mungkin Pak Ustaz Pak Beradi. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang mau saya klarifikasi karena berarti selama ini saya salah paham. Iya. Pertama, saya pernah mendengar tentang istilah Abu Bakar itu katanya bapaknya yang perawan gitu. Iya. Tadi ternyata yang disebutkan itu biker itu unta yang kuat ya. Jadi persepsi saya jadi berubah gitu. Jadi kalau Abu Bakar berarti pemahamannya ya berarti dulu waktu setelah Nabi menikahi Aisyah ya. Itu berarti kalau itu sejak muda berarti ya, Abu Bakar. Bayangan saya kalau saya lihat unta yang muda dan gagah berarti dia jadi pemimpin kaumnya ya. Mohon klarifikasi itu karena persepsi saya jadi berubah ya. Satu itu. Yang kedua, yang tadi disampaikan Pak Halim itu kan, dan juga cerita dari Sirah Nabawi banyak perbedaan pandangan ya. Saya ingin mendapatkan situasi yang akhirnya Abu Bakar kan disepakati untuk menjadi khalifah. Nah, dalam proses diskusi atau musyawarah sahabat itu bagaimana ya gambarannya? Karena kalau saya mendengar dari banyak penjelasan kan ada beda pandangan. Sahabat pandangannya begini, terus kemudian sahabat lain pandangannya begini. Ada pengertian bahwa sahabat itu kalau beda pendapat ya nggak masalah, tapi yang penting solusinya kembali ke kitabullah. Nah, tapi tadi Ustaz menyampaikan Abu Bakar nanya ke Ibnu Abbas tentang tafsir. Itu Umar bin Khattab. Umar. Jadi maksud saya berarti ada sebuah kesadaran untuk saling menghargai pemahaman. Nah, ini mohon tambahan penjelasan. Jadi bagaimana menyikapi perbedaan pandangan atau apa? Karena kalau kemudian kita beda pandangan tapi berpikir bahwa kita benar kan itu agak repot. Tapi kalau biasanya sih kan kalau kita pikir itu baik kan kita bertahan di situ. Nah, terkait dengan emperan surga itu. Nah, ini ternyata dapat emperan surga juga berat ya. Karena sikap orang untuk mau menerima pandangan orang lain dan tidak terlibat dalam itu agaknya. Contoh dari Abu Bakar mungkin nanti bisa dapat tambahan pengertian. Iya. Saya ada 3 tapi yang satu lupa, nanti mungkin ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya memang saya dulu juga mengatakan Bakar itu mungkin dari Bikr ya. Bikr karena beliau memiliki anak gadis ya. Itu dari Mubakkiran, orang-orang yang pertama kali di awal masuk Islam ya. Ternyata ketika saya membuka buku karya Profesor Dr. Ahmad Salabi, beliau menjelaskan seperti itu ya arti daripada Bikr itu. Bakar itu. Ya, jadi bahasa Arab itu kan beda pelafalan, beda makna ya. Bikr gadis ya. Makanya jangan sampai salah sebut Al-Baqarah atau Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah kan sapi betina. Sama antara Jamal dengan Jamal. Nah, itu beda. Kalau Jamal onta. Kalau Jamal keindahan. Nah, kan ada Habib Idrus, bukan Jamalul Lail, Jamalul Lail. Keindahan malam. Kalau Jamalul Lail berarti onta malam. Ya. Kalbun. Kalau kalbun hati. Kalau kalbun
Manajemen kalbun salim. Wah, ini salah. Ya. Anjing yang selamat, bukan hatinya yang selamat, ya kan? Mar'ah, mir'ah. Kalau mar'ah perempuan, wanita. Mir'ah cermin. Kenapa disebut mar'ah? Karena suka bercermin. Ya kan? Coba lebih lama mana? Bapak atau istri yang di depan cermin? Istri. Makanya kalau mau ngajak kondangan bini itu 1 jam sebelumnya dia bilang, jangan 5 menit baru bisa. Karena lama di depan cermin. Banyak yang mau diberesin tuh banyak. Beda dengan laki-laki. Ya, itulah kurang lebih begitu yang saya tahu. Saya juga baru tahu seperti itu. Yang jelas bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya. Ya. Kalau kita bulan ya bulan aja. Ya kan? Mau bulan sabit, mau bulan purnama, tetap bulan. Mau datang bulan juga disebut bulan kan? Bulan Februari juga disebut bulan juga kan? Bahasa Arab beda. Kalau bulan sabit apa? Hilal. Kalau bulan purnama, Badar. Kalau datang bulan, Haid. Kalau bulan Januari, Syahrun. Ya kan? Syahru Yanair, Syahru Fabrair, ya kan? Syahrun. Nah, beda kalau kita ya bulan aja. Bahasa Indonesia itu bahasa miskin. Ya, miskin kosakata kita. Makanya kita ngambil dari kosakata bahasa Arab. Ya enggak? Bapak 1. Kalau jamak bapak-bapak. Ya kan? Bahasa Indonesia kan? Ibu. Banyaknya ibu-ibu. Coba bahasa Arab. Abun. Jamaknya aba. Ummun. Jamaknya ummahat. Ya, kalau kita nyuruh juga sama. Nyuruh laki-laki, nyuruh perempuan sama enggak? Sama. Bahasa Arab beda. Kalau nyuruh nulis laki-laki, uktub. Perempuan kan? Uktubi, lembut, nyuruh perempuan. Uktubi. Kalau kita sama. Nah, itulah bahasa Arab, bahasa yang sangat kaya. Nah, kemudian tadi ya proses musyawarahnya. Di sini ya, coba saya bacakan ya. Dari Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, ketika Nabi wafat, orang-orang Ansar berkata, dari kami seorang pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin. Maka Umar datang kepada mereka. Dia berkata, bukankah kalian mengetahui bahwa Rasulullah telah memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam, ya, imam kaum muslimin dalam salat? Siapa di antara kalian yang jiwanya rela mendahului Abu Bakar? Apa ada yang rela ngeduluin Abu Bakar? Padahal Nabi aja nyuruh yang menjadi imam itu Abu Bakar, bukan yang lain. Ini kan sudah menandakan keutamaan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, maka mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah. Ya, kalau sampai kami mendahului Abu Bakar. Ya. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Umar berkata, aku dibawa ke depan. Lalu leherku dipenggal, kata Umar. Lebih aku sukai daripada aku memimpin satu kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar. Masa saya mimpin Abu Bakar, kata Umar. Enggak pantas saya mimpin Abu Bakar. Padahal Umar itu kata Nabi apa? Lau kana ba'di nabi fa Umar. Kalau seandainya ada nabi setelah aku, Umar. Tapi Umar enggak berani mimpin Abu Bakar. Ya, orang yang memiliki keutamaan luar biasa. Nah, kemudian dari Anas bin Malik dia berkata, keesokan harinya setelah Abu Bakar dibaiat di Saqifah, Abu Bakar berdiri di atas mimbar. Lalu Umar berdiri. Dia berbicara sebelum Abu Bakar berbicara. Umar memuji Allah dan menyanjungnya dengan apa yang pantas baginya. Kemudian dia berkata, wahai manusia, kemarin aku telah mengucapkan kata-kata kepada kalian. Aku tidak menemukannya tercantum di dalam kitab Allah. Bukan pula merupakan wasiat dari Rasulullah kepadaku. Akan tapi aku hanya mengira bahwa Rasulullah akan mengatur urusan kita. Dia berkata akan menjadi perkara terakhir kita. Sungguhnya Allah telah meninggalkan kitabnya pada kalian. Dengan Allah memberikan hidayah kepada Rasulnya. Jika kalian berpegang kepadanya, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada kalian sebagaimana Dia telah memberikan hidayah kepada Rasulnya. Sungguh Allah telah menyatukan urusan kalian di tangan orang yang baik dari kalian, sahabat Rasulullah. Orang kedua dari orang ketika keduanya berada di dalam gua, maka bangkitlah dan baiatlah dia. Kurang lebih
Begitulah ya prosesnya. Ya. Kalau mau enak melihat filmnya Pak ya. Ya. Nah, jadi ya tadi ya, bagaimana para sahabat itu, walaupun Abu Bakar itu pemimpin, tapi kalau kita Umar itu pemimpin, kalau kita lihat beliau juga seseorang yang mengakui kepakaran. Bukan berarti kalau pemimpin itu kan dia mengerti segala kayak presiden kan punya staf khusus gitu kan, pasti punya staf ahli. Nah begitu juga para sahabat juga memiliki staf ahli. Seperti Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas orang yang pakar tafsir, karena juga nggak semua sahabat itu mengerti ya. Tidak semua sahabat itu pakar tafsir. Ya sama juga ustadz juga sekarang kan macam-macam. Nggak semua ustadz itu misalnya mengerti seluruh. Ada yang memang yang spesifikasi, ada yang pakar waris misalnya. Nggak semua ustadz pakar waris, nggak semua ustadz pakar sirah. Ada spesifikasinya. Walaupun dia ngerti, cuma mungkin mengerti tidak mendalam. Ya. Tapi ada yang karena memang pakarnya pakar tafsir, pakar hadis. Ya. Nah begitu juga para sahabat. Ya. Sahabat itu juga kemampuannya berlevel-level juga. Ya. Kurang lebih begitu Pak yang saya bisa jawab. Jadi ini ya tadi kalau pengen mendapatkan rumah di tepi surga ya tadi, tinggalkan debat, kusir ya. Tinggalkan debat walaupun kita benar. Karena tujuan debat itu bukan kalah atau menang ya, kita sudah menyampaikan kebenaran, orang mau terima atau tidak, kita doa saja sama Allah supaya mereka bisa menerima kebenaran. Kewajiban kita menyampaikan kebenaran, tapi tidak wajib kebenaran itu diterima oleh orang. Itu kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup? Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الخلق